kendala terbesarnya memang di sini itu adalah air. Nah, itu dan juga komposisi tanah. Karena di sini cenderung tanahnya tidak segembur yang di Bali Darata, karena di sini kan cenderung dasarnya adalah batu, batu yang memiliki tanah. Nika dan kenalan yang Pak Tuyul, tahun Riki, ngantar sang Tuyul hujan. Pada waktu zaman COVID kemarin, petani itu sangat antusias sekali untuk melakukan kegiatan-kegiatan perkebunan, peternakan, dan yang lain-lain. Sehingga banyak juga hasil yang dicapai pada waktu itu karena mereka lebih fokus pada apa yang diharapkan seperti menanam dan beternak. Setelah pariwisata itu muncul lagi saat sekarang ini, artinya sedang berkembang dan ramai. Nah, pada saat itu juga kesibukan-kesibukan petani itu mulai beralih artinya mulai terbagi gitu, sehingga waktu untuk berkebun, beternak juga sekarang agak menjadi pekerjaan sampingan istilahnya. Dia sekarang pada fokus ke bidang pariwisata. Dengan pertanian jagung yang monoton itu berpuluh-puluh tahun nih, pendapatannya kurang. Hasilnya 4 bulan sekali. Dan kalau kedelai pohon 1 tahun sekali. Karena kebetulan Tiang juga menjadi salah satu kepala LPD Riki, Ring Desiadan. Tiang tahu keuangannya, Pak. Sebagian besar orang-orang tua di sini yang di atas umur 60 tahun ke atas tidak punya tabungan hari tua. Mengubah konsep nike sangatlah susah, karena kadang-kadang ya masyarakat di sini sudah nyaman dalam kesengsaraannya gitu loh. Setiap orang di sini kan memang sangat suka ke depo, dan juga dari dulu memang masyarakat di sini itu memang mereka mencari ke depo. Turun-temurun mereka selalu mencari dari generasi ke generasi. Mungkin itulah ciri khas atau uniknya di sini sebagai sumber pangan alternatif untuk ikan atau makan sehari-hari untuk mereka. Karena kita mempunyai laut yang unik, di saat ada 2 pasang naik dan pasang surut. Di saat surut itu memang sangat kering sekali. Di saat itulah orang mulai menangkap ikan kecil, kepiting, menangkap udang, pada malamnya juga mencari ke depo. Nah, kebetulan pada saat itu belum musim hujan, masih kalau tidak salah bulan Oktober. Kita membuat ini kebun percontohan ada di 4 titik, dan hasilnya lumayan bagus. Dari hasil pelatihan kita terapkan, kita membuat kompos cair, lalu kita ada bibit kita tanam, dan walaupun kita sempat menyiram pakai air sumur, dan hasilnya juga bagus, dan dimanfaatkan sampai musim hujan tiba. Kita masih bisa makan dari hasilnya seperti kacang, ada labu, ada bayam, ada kangkung, itu dimanfaatkan oleh kelompok tersebut. Ada 4 kebun di 4 titik, dengan itulah orang di sekitarnya, selain 15 orang ini, ada sekitar lingkungan tempat kebun, karena lumayan dari satu titik ke titik lain jaraknya memang cukup jauh, tidak kita berdekatan, dan lingkungan di sekitar pun juga menerima manfaatkan, mereka bisa minta sayur seperti itu. Yang perbandingkan dengan saya,
Saya datang ke sini dari Sulawesi, sempat merantau. 2013 ikut menanam jagung ala di sini. Nah, itu tiang kerja sekitar 30 hari. 30 hari. Hasil jagungnya itu malu saya katakan di sini. Tidak dapat loh. Per panen jagung itu palingan dapat 800.000 untuk 30 hari. Nah, dibandingkan dengan yang sudah jadi sekitar 3 hari, ini meter ini yang sudah jadi di kelompok, kan sudah menghasilkan 600.000 dalam jangka kurang dari 3 bulan. Bahkan meternya ini sedang produktifnya, masih memproduksi. Dari perbandingan itu kita tahu, cuma sekarang PR kita bagaimana cara pengolahan lahan yang bagus, pemupukannya, dan pembibitannya segala macam. Untuk pertanian, untuk masing-masing kelompok niki, kita perlu memberikan mereka contoh konkret. Itu satu PR-nya, karena mengubah pola pikir tadi. Pola pikir susah diubah. Terus tiang bikin kebun niki, terus kita berkelompok ada 9 kalau nggak salah, 9 orang. Semangat kita bikin ini semua, kita gotong royong. Terus sampai lama sampai sekarang kami masih solid, masih ini punya kebun masing-masing kami sudah sekarang. Yang kelompok lain punya kebun juga masing-masing. Ya mungkin nggak banyak sih mereka kebunnya, ada yang nanam terong, cocok tanahnya nanam terong, mereka nanam terong. Ada yang cocok nanam sayur. Kebunnya nanam sayur, karena kita di sini untuk percontohan, jadi kita nanamnya segala, apa saja kita coba tanamnya dari dulu sampai sekarang ya seperti begini. Sementara di sini tiang kan bertanam sayur organik. Kita di sini naruh sapi di kebun kita, kelompok ada yang naruh sapi juga. Kotorannya itu, kotoran sapi kita taruh di bak-bak. Kalau misalkan pupuk padat seperti itu kotoran sapi ini kita gunakan di bawah, di tanah kita tabur, di tanah dicampur sama tanah. Kalau misalkan pupuk yang basah yang berupa cairan, kita semprotkan ke daun. Bisa juga kita gunakan di ini batang pohonnya kita semprotkan. Terus kalau misalkan ini organik, bagaimana buang hama gitu ya? Kita memang tidak bisa bunuh hama kalau di sini, kalau pakai organik. Kita cuma bisa ngusir saja. Mungkin kalau masalah air memang cukup krusial ya, kalau khususnya di daerah Nusa Penida. Cuman memang sekarang sudah diupayakan untuk PDAM, cuman kurang rutin gitu PDAM-nya, artinya kurang lancar. Cuman di daerah-daerah tertentu saja gitu. Sehingga untuk kebutuhan itu, untuk memenuhi kebutuhan itu, sering petani itu beli air sendiri gitu. Sedangkan kebutuhannya banyak, di samping untuk kebutuhan biogas, juga kebutuhan untuk konsumsi, pakan ternak, dan yang lain-lain untuk kebersihan. Biogas ini kan ruang toya. Yang tu lagi toya tuh ni kan dia biogas ni nyak kita ni keluar ni ni pun pang ni boleh toya nak toya ngirit ni toya nembas kan ngirit. Yang ni mandi ni dor biogas ni pang daging toya ni biogas ni ton. Ni pun Pak, ni kebutuhan tiang malam, siang untuk kompor, malam penerangan, gantian kebutuhan tiang untuk masak air minum, masak kopi,
masak lain-lain malih. Ini mereka kan mungkin mereka karena bekerja sibuk seharian di rumput laut, juga sekarang pariwisata juga sudah mulai ini bangkit kembali, sehingga mungkin kesibukan itu juga membuat mereka sehingga tidak sempat untuk mengurusi kebun, sehingga mereka lebih cenderung untuk instan membelinya seperti itu. Di samping itu budaya petani di Nusa Penida juga masih berminat dengan sayuran lokal. Di samping itu sayuran lokal itu juga mudah diusahakan atau dicari gitu. Nah, seperti sayur bayam, seperti pepaya, nangka, ketela. Nah, kacang-kacangan juga itu juga gampang diusahakan di daerah Nusa Penida ini. Saya kira untuk pengalaman yang kemarin memberikan pelajaran yang berharga, tetapi pada saat ini walaupun pariwisata itu berkembang bagus, mereka tetap menjalankan pelajaran-pelajaran kemarin yang didapat pada waktu COVID, sehingga mereka menjalankan kedua sisi hal-hal tersebut, seperti pariwisata juga jalan, pertanian dan peternakan yang mereka peroleh pengalaman dari kemarin itu juga tetap berjalan sampai saat ini. Karena saya orang lapangan, karena saya sering ke masyarakat langsung, itu menurut penglihatan saya sendiri, artinya saya yang mengalami di lapangan sendiri. Seperti itulah keadaan masyarakat sekarang. Sekarang biarpun pariwisata sudah bagus, kami tidak ada keinginan untuk meninggalkan kebun. Istrinya sekarang yang kelola, seperti Tiang, kebunnya Tiang sekarang yang kelola. Suaminya masih ya nyari kerja, kalau misalkan dia sudah pulang juga tetap dia ini berkebun tetap sama. Jadi masih ada penghasilan, selain penghasilan yang bapaknya dapat, dari kebun juga dapat kami penghasilannya. Bagus, senang kami dapat penghasilannya, lumayan. Untuk sekarang rumput laut saya sudah banyak bertanya pada masyarakat untuk rumput laut, mungkin mereka tidak akan meninggalkan, kecuali mereka akan meninggalkan kalau memang tidak bisa hidup lagi dan harganya memang murah seperti dulu. Sekarang harganya sangat tinggi dan hidupnya pun sudah walaupun tidak bagus tapi cukup baik untuk sekarang, karena mungkin sekarang mereka punya 10 kilo mereka sudah dapat uang sekitar 500.000 seperti itu. Minimal kan orang-orang yang di atas umur 40 tahunan mereka akan tetap di rumput laut, sedangkan yang di pariwisata adalah orang-orang yang masih berumur produktif seperti kan remaja dan anak-anak muda. Karena banyak dari mereka juga menanyakan kalau ada orang muda meninggalkan rumput laut, mereka mau mengambilnya seperti itu.